Yang jelas itu orang tinggi besar. Di tengah-tengah pertapan itu ada suara. Akhirnya terjadilah sebuah telaga. Sampai sekarang itu kondangnya di sini itu Tapak Bima, Pak. Kalau hal-hal yang lain ini udah jelas, Pak. Banyak kan makhluk gaibnya itu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tia 2, saat ini kami berada di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Kami mengunjungi Telaga Silating. Seperti Anda lihat, inilah salah satu tempat rekreasi yang berada di Kecamatan Belik. Ada permainan-permainan untuk keluarga, anak-anak, dan lain-lain. Menjadi suatu destinasi wisata buat masyarakat setempat dan dari manapun boleh untuk mengunjungi tempat ini tentunya. Tetapi kita tertarik apa latar belakang dari Telaga Silating ini. Saya akan menjumpai Pak Tarno ya. Pak Tarono, Nun Sewu. Ini beliau adalah salah satu pengelola di sini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tarono, saya mau bertanya apa kisah masa lalu dari Telaga Silating ini? Oh, kisah masa lalu Telaga Silating itu yang saya dengar, yang saya dengar, yang saya tahu itu dari bapak saya, kakek saya. Itu konon itu ada seorang yang tinggi besar tubuhnya itu bertapa di sini. Dan dalam pertapaan itu di sampingnya itu ada sebuah kenting. Apa itu kenting, Pak? Kenting itu semacam kendi. Oh, iya. Kendi. Semacam kendi. Nah, tiba-tiba dalam pertapaan itu di tengah-tengah pertapaan itu ada suara yang arahnya itu dari timur. Ya, arahnya dari timur. Suara itu melengging sekali. Jadi sang pertapa itu kaget. Dan kenting yang di sampingnya itu yang berisi air tumpah. Nah, akhirnya menggenangi telapak yang ada di depan. Nah, jadi kenting itu, air itu menggenangi telapak, menggenangi telapak kakinya dia. Akhirnya terjadilah sebuah telaga. Sendang. Oh iya, sendang. Iya, sendang yang tadinya kecil, akhirnya berkembang sampai sekarang itu besar. Itu yang saya dengar. Dan sampai sekarang itu kondangnya di sini itu Tapak Bima, Pak. Tapak Bima, Tapak Bima yang sebelah kiri. Tapak Bima sebelah kiri, kaki sebelah kiri. Kenapa kiri, Pak? Ya kaki, karena yang kanannya ini bentuknya juga jempolnya itu di sebelah kanan, jadi berarti otomatis kaki sebelah kiri. Jadi kalau dilihat dari atas itu seperti telapak kaki gitu ya? Iya. Oke.
Kalau dilihat dari atas itu telapak kaki. Kalau saya pernah dengar Pak, Ya. bahwa tapakan yang ada di telaga apa namanya Silating ini Silating. bukan Bima Pak, tapi Dewata Cengkar. Nah, Gimana? ya itu saya juga tidak tahu Pak. Yang tahu, yang jelas itu orang tinggi besar. Denawa berarti kan ya? Iya, orang tinggi besar, entah itu dewa, entah itu apa ya, Bima atau apa. Tapi masyarakat sini menanggapinya seperti itu. Jadi kalau orang besar tinggi itu Iya, Bima. Iya, taunya Bima aja Iya, ya. karena diambil dari pewayangan. Yang paling gede itu kan Bima. Ya baik. Dan itu orang itu katanya orang suci loh Pak. Iya. Jadi orang pertapa. Ya, orang yang menjalani proses pertapaan ya. Kalau nama Silating itu dari nama apa Pak? Itu diambil dari, karena itu diambil dari cerita rakyat. Itu Bima bertapa dengan sila, sampingnya itu kenting. Jadi diambil dari Silating. Iya. Dia sila, di sebelahnya kenting. Jadi Silating. Iya. Iya. Itu cerita nyampe sekarang. Betul. Iya. Menarik sekali. Nah, setelah peristiwa itu Pak, sebelum menjadi tempat rekreasi, Bapak kan warga di sini dari kecil di sini ya. Iya benar. Suka pernah melihat apa nggak di sini? Oh, kalau melihat hal-hal yang aneh gitu Pak ya. Kalau hal-hal yang aneh ini sudah jelas Pak. Sudah jelas. Banyak yang tahu. Bahkan bukan masyarakat sini, masyarakat dari mana-mana. Dari mana-mana juga sering tahu di sini. Apa katanya ini? Ada sepangkon gamelan, ya. Ada kendang, Seperangkat gamelan. Ya, seperangkat gamelan. Terus ada apa itu, ada yang tahu katanya ada gelang keroncong yang gede. Nah, banyak sekali di sini Pak. Ya, yang katanya yang dari cerita tahu ya? Iya, yang pernah tahu. Kalau dari makhluknya Pak, apa dari Pak? makhluknya, Barangkali. makhluk gaibnya apa? Ya. Apa yang pernah dilihat oleh masyarakat? Gaibnya itu kebanyakan di sini anak-anak Pak. Oh, Iya. kenapa Pak bisa kok anak-anaknya muncul? Ya saya juga kurang tahu. Iya. Kebanyakan makhluk gaibnya itu anak-anak. Yang saya juga dengan kedua mata saya juga pernah melihat Pak. Sebelah mana Pak melihatnya Bapak? Dulu kan di situ kan pemandian umum Pak ya. Yang itu? Iya, yang buat itu jamban. Ya jamban. Itu saya lihat di sini Pak. Ada orang dari sawah, ya. Nah, belakangnya itu ada anak dua. Nah, saya lihat juga kok Mbok War kok punya anak. Perasaan nggak punya anak. Giliran saya tanya, loh, sintang wingi sinten Mbok? Mboten wonten kok, piyambakan kok. Padahal saya jelas-jelas itu lihat dua anak yang mengikuti. Iya. Terus ada lagi anak-anak main 5 orang di gazebo. Ya, main di gazebo. Gazebonya sudah tidak ada sih. Yang sebelah sih di bawah pohon beringin itu. Gazebonya main 5 orang, tapi di situ ada 6 orang. Anak-anak. Yang 5 orang tadi sebenarnya anak-anak biasa. Anak-anak biasa. Kok jadi ada 6? Iya, ada 6. Nah, setelah itu anak itu tahu. Loh, kowe sapa? Anaknya gini-gini doang. Giliran pada ngeliat ke situ semua hilang. Anak-anak pada lari terbirit-birit. Iya, jadi sering penemuan-penemuan itu. Tapi tidak negatif ya? Tidak negatif. Tidak mengganggu. Enggak mengganggu, enggak nakal. Bahkan di sini itu, nah, ada orang-orang tua yang sering dikasih mimpi itu suruh dibersihin, jangan dikotorin itu. Ya, lingkungannya dijaga. Iya. Jadi menurut cerita tadi juga Pak mengatakan bahwa pohon beringin itu dulunya besar Pak ya. Tempat di mana duduknya orang tinggi besar itu bertirakat. Tumbangnya kapan Pak pohon itu? Tumbangnya kurang lebih itu tahun 98. 98. Iya, 900. Reformasi itu. Ya, pas reformasi itu. Jadi turunnya Pak Harto berapa hari langsung pohon beringin itu tumbang.
Terus yang mengelola sini itu nanam lagi sampai sekarang. Baik. Kalau untuk paguyuban perguruan sering mandi di sini kan ya? Sering Pak, Untuk kenaikan tingkat. Juga kadang-kadang para pejabat yang mau menjabat juga sering mandi di sini Pak. Oh gitu. Iya kalau malam. Baik Sobat DA2, itulah kisah yang kita terima dari beliau, salah satu sesepuh juga di desa Sikasur ini di Kecamatan Belik, bahwa kisah-kisah adikodrati seperti itu memang banyak sekali di tanah Jawa ini, karena Nusantara sekali lagi kaya dengan budaya dan kisah-kisah, dan inilah salah satu dari kekayaan. Maka kita sebagai bangsa besar tentu adalah berkewajiban untuk menjaga kelestarian dan setiap fenomena alam yang ada. Semoga ini akan menjadi kunjungan Anda semua dan Anda bisa menyaksikan bagaimana fenomena alam supranatural dan naturalnya di tempat ini. Selamat menyaksikan.